dengan NIM 220305126, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan prosedur merancang pusat studi dakwah. Jadi, apa itu prosedur? Prosedur adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Prosedur seringkali disusun secara berurutan dan sistematis sehingga setiap langkah dapat dipahami dengan jelas dan diikuti dengan tepat. Prosedur juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti dalam organisasi, sistem teknologi, pelaksanaan tugas sehari-hari, maupun dalam kegiatan formal seperti pembuatan laporan atau pemrosesan administrasi. Adapun contoh jenis prosedur. Yang pertama yaitu prosedur operasional standar atau SOP yang menjelaskan cara menjalankan tugas rutin atau kegiatan di suatu organisasi. Yang kedua yaitu prosedur keselamatan, yaitu langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjaga keamanan dan kesehatan dalam suatu lingkungan kerja atau kegiatan. Yang terakhir yaitu prosedur hukum, yaitu serangkaian aturan dan langkah-langkah dalam proses hukum ataupun pengadilan. Dalam proses bisnis atau teknologi, prosedur juga sering dijadikan paduan untuk memastikan efisien dan konsisten hasil. Selanjutnya, apa itu perencanaan? Jadi, perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun langkah-langkah atau strategi yang diperlukan untuk mencapainya. Proses ini mencakup analisis situasi saat ini, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta penjadwalan aktivitas. Perencanaan berfungsi sebagai paduan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, membantu mengurangi ketidakpastian serta meminimalkan risiko. Adapun elemen kunci perencanaan, yang pertama yaitu penetapan tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yang kedua yaitu analisis situasi, mengumpulkan data untuk memahami kondisi saat ini termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT. Ketiga yaitu pengembangan strategi, merancang langkah-langkah atau strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu identifikasi sumber daya, menentukan sumber daya diperlukan seperti tenaga kerja, dana, dan alat. Yang kelima, penjadwalan, menentukan waktu dan urutan pelaksanaan setiap langkah dalam rencana. Poin yang terakhir, monitoring dan evaluasi, mengembangkan mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil dari rencana yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Yang pertama, arah dan fokus, memberikan arah yang jelas bagi individu atau organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan, membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko, mengurangi risiko dan ketidakpastian dengan merencanakan langkah-langkah yang tepat. Yang terakhir yaitu efisiensi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan perencanaan yang matang. Secara keseluruhan, perencanaan adalah alat penting dalam manajemen dan organisasi, membantu mencapai tujuan dengan cara yang terorganisir dan terarah. Konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah. Yang pertama yaitu konsep pusat studi dakwah. Berfokus pada pengembangan metode dakwah yang dirancang secara sistematis dan terstruktur. Dalam upaya menyusun strategi dakwah, pusat studi ini berperan penting dalam menyesuaikan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan zaman. Setiap strategi yang dikembangkan harus memperhatikan berbagai perubahan sosial, budaya, strategi, dan teknologi agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan efektif di tengah beragamnya situasi dan tantangan kontemporer. Yang kedua yaitu perencanaan dakwah. Perencanaan dakwah adalah sebuah proses yang dirancang dengan cermat dan sistematis untuk menentukan tujuan bersama dalam aktivitas dakwah, dengan harapan mampu menciptakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Dalam hal ini, perencanaan dakwah menjadi landasan awal yang krusial untuk memastikan bahwa kegiatan dakwah
yang dilakukan berjalan sesuai arah yang diinginkan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Prosedur merancang pusat studi dakwah dimulai dengan langkah-langkah yang berfokus pada analisis, kebutuhan, dan studi kelayakan. Pembahasan selanjutnya yaitu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalam proses perancangan dan pengelolaan dalam pusat studi dakwah. Yang pertama yaitu menggali dan mengoptimalkan potensi SDM adalah kunci keberhasilan dalam setiap organisasi termasuk pusat studi dakwah. Misalnya identifikasi keahlian dan potensi dalam membangun dan mengelola pusat studi dakwah. Salah satu langkah penting adalah melakukan identifikasi keahlian anggota tim. Yang kedua yaitu evaluasi sistematis. Ini dapat dilakukan melalui serangkaian langkah seperti observasi langsung, wawancara, serta penilaian berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki. Dalam konteks dakwah, keahlian yang relevan mungkin mencakup kemampuan dalam berkomunikasi, pengetahuan agama, keterampilan memimpin, dan kapasitas dalam menggunakan teknologi komunikasi modern untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Yang ketiga yaitu pelatihan yang efektif. Dalam sebuah pusat studi dakwah yang harus dirancang dengan memperhatikan aspek keilmuan, keterampilan manajerial, serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi modern. Ketiga aspek ini penting karena dakwah di era digital memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan beragam dibandingkan masa lalu. Keempat yaitu kolaborasi dengan lembaga dakwah lain juga penting untuk memperluas wawasan dan jaringan. Melalui kesempatan berkolaborasi dengan lembaga dakwah atau pesantren lain, kerjasama ini bisa mencakup pertukaran dai, pelatihan bersama, atau proyek dakwah di berbagai wilayah. Bahasan selanjutnya yaitu mengintegrasikan konsep perancangan pusat studi dakwah dengan program-program dakwah yang inovatif dan berkelanjutan. Mengintegrasi konsep perencanaan pusat studi dakwah dengan program-program dakwah yang inovatif dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan sebuah pusat studi dakwah yang efektif dan berdaya guna dalam meningkatkan kualitas dakwah. Pusat studi dakwah merupakan institusi yang berperan penting dalam pengkajian, pendidikan, dan penyebaran agama serta kebudayaan Islam. Institusi ini dirancang untuk mengembangkan metode dakwah yang tidak hanya sistematis dan terstruktur, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Jadi, mengintegrasi pusat perencanaan pusat studi dakwah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengembangan program dakwah yang inovatif. Jadi, pengembangan program dakwah yang inovatif sangat penting untuk menjawab tantangan zaman, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Salah satu aspek utama yang bisa dikembangkan di pusat studi dakwah adalah dakwah digital. Yang kedua yaitu integrasi dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Jadi integrasi program dakwah dengan kebutuhan dan potensi masyarakat lokal menjadi langkah strategi dalam merancang pusat studi dakwah yang relevan dan berdaya guna. Dalam hal ini, pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat tidak hanya akan memperkuat aspek dakwah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan komunitas. Ini juga saya membaca buku yang berjudul Ilmu Dakwah tentang definisi dan ragam metode dakwah halaman 247 sampai 250. Definisi metode dakwah yaitu aturan atau tata cara dakwah dan langkah-langkahnya yang telah digariskan. Karena itu dikatakan aturan akidah dalam Islam. Aturan atau tata cara ibadah, aturan ekonomi, dan sebagainya. Demikian pula seringkali kita dengar aturan tabligh, yaitu penyampaian, aturan ajaran atau tabkik, yaitu pelaksanaan, dan lain-lain. Jadi definisi metode dakwah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu aspek penyusunan. Dari segi penyusunan atau sumbernya, metode dakwah dibagi kepada 2 bagian pokok yaitu metode Rabbaniyah atau ketuhanan, yaitu metode dakwah yang disusun oleh sang pembuat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua yaitu metode Basyariyah
atau manusia, yaitu metode dakwah yang disusun oleh manusia atau para dai dan berlandaskan hasil ijtihad mereka dalam salah satu aspek dakwah. Sebagai realisasi metode Rabbaniyah, kecuali metode Khulafa ar-Rasyidun yang dimana kita diperintah untuk melazimkan, melaksanakan, dan mengamalkan memegangnya erat-erat sebagaimana telah dijelaskan terdahulu dalam membahas sumber dakwah. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu spek objek pembahasannya. Dari segi objek pembahasan, metode dakwah bercabang beberapa macam mengikuti beragamnya objek-objek yang dicangkupnya. Hal ini terjadi karena dakwah Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Maka ada metode atau aturan akidah, ibadah, sosial, ekonomi, militer, politik, kesehatan, olahraga, hiburan, dan sebagainya. Tiap-tiap aspek tersebut memiliki langkah dan aturan yang disusun oleh para dai dan pendidik dalam naungan metode Rabbaniyah dan berdasarkan hukum syariat Islam. Yang ketiga yaitu aspek tabiat atau karakteristiknya. Dari segi tabiat atau karakteristiknya, metode dakwah juga terbagi kepada metode dakwah khusus dan umum, metode individu dan kelompok, metode teoritis dan praktis, dan sebagainya. Masing-masing metode tersebut memiliki tabiat khusus dan lapangan penyusunannya. Maka metode khusus tidak boleh dijadikan umum dan metode umum tidak boleh pula dijadikan khusus, dan seterusnya. Poin yang terakhir yaitu aspek penanaman atau fokusnya. Metode dakwah beragam dengan semua macamnya yang tersebut di atas dari segi penanamannya. Hal itu mengikuti beragamnya penanaman fitrah manusia, hati, akal, dan perasaan. Sesuatu yang termasuk metode yang berfokus atau tertanam pada hati disebut metode adhifi, perasaan. Sesuatu yang termasuk metode yang berfokus pada akal disebut metode akli atau logis. Sesuatu yang termasuk metode yang berfokus pada indera disebut metode hisi atau eksperimen. Jadi, di antara metode-metode tersebut tidak mungkin benar-benar terpisah dengan melihat kelaziman dan keterkaitan fokus fitrah pada jiwa manusia. Maka, penyebutan macam ini atau itu adalah melihat mayoritasnya atau lebih menjolinya aspek ini atas lainnya, bukan murni satu aspek saja. Jadi kesimpulannya adalah pusat studi dakwah tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat inovasi dalam penyebaran ajaran Islam dengan memperhatikan konsep dasar perancangan seperti analisis kebutuhan, penyusunan visi misi dan tujuan yang jelas, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Pusat studi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pengembangan metode dakwah yang efektif dan relevan. Melalui pendekatan sistematis, berbagai elemen penting dalam dakwah seperti pendidikan, pelatihan dai, dan pengembangan program dakwah berbasis teknologi dan diintegrasikan ke dalam operasional pusat studi dakwah. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang prosedur merancang pusat studi dakwah. Saya Vidya Rabiatul Auliyah pamit undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.